Tim kuasa hukum Peggy Setiawan membuat laporan ke Propam Polri untuk mengadukan penyidik Polda Jawa Barat pada Kamis 20 Juni. Hal ini menyusul unggahan media sosial Facebook Peggy yang menghilang diduga dihapus oleh penyidik. Laporan ini dilayangkan oleh kuasa hukum Peggy, Sugianti Riani dan Tony RM bersama ibunda Peggy Kartini. Tony menerangkan akun Facebook milik kliennya menghilang beberapa hari setelah Peggy ditangkap. Akun tersebut kemudian muncul kembali, namun sejumlah unggahan dilaporkan hilang. Tony berujar, sejumlah warganet sudah sempat mengambil tangkapan layar dari akun-akun Peggy tersebut. Unggahan yang hilang itu disebut mengandung fakta yang dapat meringankan Peggy. Menurut Tony, kembalinya akun Facebook Peggy terjadi seusai dirinya menanyakan dalam sebuah siaran televisi. Tony lantas menuturkan status Facebook yang diunggah Peggy menunjukkan aktivitasnya saat peristiwa pembunuhan Vina terjadi pada Agustus 2016. Kala itu, Peggy menuliskan tengah dalam perjalanan ke Bandung untuk bekerja. Pihak kuasa hukum sudah menanyakan pada Peggy soal unggahan-unggahan yang hilang. Namun Peggy menyatakan dirinya tak pernah menghapus unggahan tersebut. Lebih lanjut, Peggy diklaim mengaku bahwa ada penyidik yang sempat meminta kata sandi Facebook miliknya. Kuasa hukum Peggy Setiawan baru saja menyerahkan surat pengaduan mengenai hilangnya postingan-postingan akun Facebook atas nama Peggy Setiawan. Ya. Jadi ke Propam Polri. Jadi kronologisnya Peggy Setiawan ini mempunyai akun Facebook namanya Peggy Setiawan. Ini akun Facebooknya. Nah, 21 Mei Peggy Setiawan ditangkap dan beberapa hari kemudian ya setelah ditangkap akun Facebook Setiawan ini masih ada. Bahkan setelah ditangkap, setelah tahu bahwa itu Peggy Setiawan, netizen beramai-ramai mencari akun Facebook Setiawan. Kemudian netizen berhasil men-screenshot, memfoto layar postingan-postingan Peggy Setiawan. Setelah ramai, postingan-postingan Peggy Setiawan itu muncul yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu berada di luar Cirebon, berada di Bandung. Kemudian Facebook itu hilang, akun Facebook itu. Nah, setelah hilang, saya dalam satu acara di stasiun TV swasta menanyakan kepada penyidik harus menjawab kenapa akun Facebooknya hilang. Lalu kemudian tidak lama akun Facebook itu muncul lagi. Namun setelah muncul akun Facebook itu, postingan-postingannya sudah tidak ada. Apa saja postingannya? 12 Agustus 2016, Peggy Setiawan menulis status Bismillah on the way Bandung. Dia kan get tetek. Artinya ini mau ke Bandung nih, Bismillah ya, perjalanan ke Bandung. Sendirian juga berani lah. Jadi 12 Agustus Peggy Setiawan pergi ke Bandung. 24 Agustus Peggy Setiawan menuliskan status lupa suasana kampung halaman. 1 September Peggy Setiawan menuliskan, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah. Tanda serunya sampai banyak. Ini kejadian itu kan tanggal 27 Agustus 2016. Tanggal 30 Agustus 2016, 3 hari setelah kejadian, polisi itu mendatangi rumah ibu Peggy, mengamankan sepeda motor Peggy Setiawan, motor Suzuki Smash berwarna ungu atau pink, dan membawa motornya Pak Suparman, adiknya ibu, yang tidak ada kaitannya, yang tidak bisa dicurigai sebagai barang bukti ya. Nah, tetapi kemudian motor tersebut dua-duanya belum dibalikin, terutama yang punya Pak Suparman. Oleh karenanya nulis status ini 1 Septembernya Peggy Setiawannya, kan? Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang kau berikan. Jelang sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan, pihak tim kuasa hukum meminta dukungan dari sejumlah lembaga negara. Tim kuasa hukum Peggy bersama ibu dan adiknya terlihat menyambangi gedung KPK di Jakarta pada Kamis 20 Juni. Kedatangan mereka ini untuk meminta KPK mengawasi proses hukum yang tengah berjalan terhadap Peggy.
Pengacara Peggy, Tony RM, merasa khawatir terjadi suap dalam sidang pra-peradilan kliennya. Selesai dari KPK, pihak Peggy Setiawan juga turut menyambangi Mahkamah Agung pada Kamis sore. Mereka menyurati Ketua MA Muhammad Syarifuddin dan meminta agar proses pra-peradilan yang ditempuh Peggy Setiawan dapat diawasi. Ia mengaku khawatir PN Bandung bersikukuh menetapkan penetapan Peggy sebagai tersangka sah meski minim bukti. Tony menganggap kepolisian tidak memenuhi sejumlah syarat formil sebelum menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Tahu apa hari ini melaporkan apa? Ya, kami kuasa hukum Peggy Setiawan, ini Ibu Sugianti Diriani, ini ibunya Peggy Setiawan, ini adiknya Susi. Kedatangan kami kemari ya, menyampaikan surat permohonan pengawasan dalam hal kewenangan KPK adalah pencegahan ya. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kenapa kami sampaikan surat minta KPK agar mengawasi, memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan ini, karena kami penasihat hukum Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Tina. Oleh karenanya kami melihat kasus ini terkesan dipaksakan, sehingga ketika kami gugas pra-peradilan, kami khawatir dengan alat bukti yang dimiliki yang menurut kami sangat minim, kami khawatir hakim menolak ya klien kami, pra-peradilannya atau pra-peradilan dari kami khawatir ya, sehingga kalau hakim menolak dengan alat bukti yang minim seolah-olah penetapan tersangka itu sah, maka kami khawatir ada suap menyuap ya di proses pra-peradilan ini. Gitu ya, oleh karenanya sebagai pencegahan ya, ini baik untuk semua penegak hukum di sana di Bandung, di Cirebon, Pengadilan Negeri Bandung, agar tidak terjadi ya suap menyuap. Nah, ini pencegahan termasuk ya. Nah, sudah diterima ininya. Coba lihat bang. Abang, tahan bang. Nomor teleponnya tutupin tuh bang. Oke. Bentar bang, sebentar. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada 2017. Dari 7 terpidana, sebanyak 6 diantaranya sudah memberikan kuasa pada Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Peradi. Mereka yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Aditya Wardana, Rivaldi, dan Jaya. Sedangkan 1 terdakwa atas nama Sudirman belum memberikan kuasa. Hal ini lantaran masih dipinjam oleh Polda Jabar dalam rangka pemeriksaan. Kesediaan para terpidana ini terekam dalam sebuah video yang dibagikan. Koordinator Kuasa Hukum para terpidana, Ruli Panggabean, pada Kamis 20 Juni menyatakan pihaknya sudah bertemu dengan para terpidana yang kini dititipkan di Rutan Kebonwaru, Bandung. Ruli mengklaim 7 terpidana tersebut secara sukarela memberikan kuasa untuk mengajukan PK. Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk mengajukan PK, sehingga belum dapat dipastikan pengajuan ini. Yang punya ide siapa? Lapas. Yang bikin siapa? Nggak ada kuasanya. Langsung lapas yang buat tanda tangan gitu. Itu keterangan yang saya mengakui. Karena masalahnya bikin durasi itu ya, bikin durasi itu syaratnya kalian mesti ngaku. Nah, itu masalahnya. Debat dulu. Gimana caranya? Awalnya kan ada permintaan dari lapas kan mau ngajuin garasi kan, sertifikat buat ngajuin garasi. Setelah itu kan proses perjalanan itu kan kita ngajuin sidang di lapas kan, sidang lapas. Sidang dulu. Kita putus dulu. Sekalian foto dulu. Nama saya Hadi Saputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Pradi untuk mengajukan PK
Saya Supriyanto bersedia menandatangani kuasa hukum ke Paradi dengan sukarela. Saya Eka Sandi bersedia memberikan kuasa kepada Paradi dengan sukarela dan ikhlas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Paradi untuk mengajukan PK dan bantuan hukum. Komnas HAM meninjau TKP pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 19 Juni sore. Kunjungan Komnas HAM ini untuk mengumpulkan bukti-bukti baru agar memperjelas kasus yang saat ini jadi perhatian nasional. Rombongan Komnas HAM terlihat mengunjungi sejumlah titik seperti TKP di Jalan Perjuangan dan warung tempat Eki dan Vina terakhir kali terlihat bersama saksi Liga Akbar sebelum kejadian. Adapun Liga Akbar dan kuasa hukumnya juga turut mendampingi rombongan Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pengumpulan informasi ini menjadi langkah penting untuk menyelesaikan aduan dari pihak korban secara transparan. Selain meninjau TKP, Komnas HAM juga telah meminta keterangan dari 27 saksi dan pihak terkait kasus ini. Pengumpulan informasi ini juga turut melibatkan keluarga dan kuasa hukum korban di Cirebon, serta para terpidana. Adapun saat ini Komnas HAM tengah menangani 2 aduan utama dalam kasus ini, yakni dugaan penyiksaan dan upaya pemulihan trauma yang dialami oleh keluarga korban. Ini lokasi di mana Liga sama almarhum Eki sering ketemu di sini, yang kemudian ditarik di BAP 4 sebagai lokasi pertama, gitu ya. Oke, jadi ini lokasi pertama, sering nongkrong biasanya di sini. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.